Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di video kali ini. Kita akan membahas tentang bagaimana melakukan analisis one way ANOVA melalui Jamovi. Nah, untuk itu silakan dipersiapkan data dan kita bisa latihan bersama. Baik, seperti yang sudah teman-teman ketahui bahwa one way ANOVA ini adalah sebuah uji beda yang dilakukan ketika jumlah variabel bebasnya ada satu berupa variabel diskrit dan variabel tergantungnya satu berupa variabel continuous. Kemudian one way ANOVA dilakukan ketika dalam variabel bebas ini tadi kita memiliki kategori lebih dari 3. Dalam hal ini kita menguji perbedaan dari 3 atau lebih kelompok, ya, bukan lebih dari 3 tapi 3 atau lebih kelompok alias lebih dari 2. Jika kita hendak mengkomparasikan perbedaan dari 2 kelompok, kita menggunakan independent sample t-test. Nah, ANOVA ini adalah uji yang sifatnya parametrik. Untuk itu dia harus melalui beberapa pengujian terhadap asumsi. Ya, ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Yang pertama tentu saja ukuran sampel. Ukuran sampel harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Dari mana kita bisa tahu berapa ukuran sampel yang dibutuhkan? Kita melakukan analisis power. Nah, asumsi kedua yang harus dipenuhi selain itu adalah tidak adanya outlier dalam data. Outlier ini bisa kita deteksi menggunakan box plot maupun menggunakan Cook's distance. Hanya saja teman-teman juga perlu diingat selalu bahwa keputusan untuk menghapus atau mempertahankan outlier itu harus dilakukan dengan sangat berhati-hati. Karena kita tidak mau kemudian penghapusan outlier ini menjadi satu langkah yang menggambarkan kecurangan dalam hal analisis data. Bagaimanapun data are data, ya, data itu ya data. Apalagi kalau kita yakin data-data yang kita himpun ini valid dan real, sehingga ketika memang tidak ada alasan yang kuat untuk menghapus data, lebih baik data itu tetap dipertahankan. Nah, selanjutnya asumsi yang harus dipenuhi adalah asumsi independensi. Asumsi ini memastikan bahwa seluruh observasi bersifat independen, alias tidak ada data yang sifatnya berulang. Nah, namun memang untuk paket one way ANOVA di Jamovi hanya 2 asumsi yang bisa kita cek secara langsung, ya. Asumsi tadi pertama, jumlah atau ukuran sampel tadi kita cek melalui G-Power. Outlier kita cek mandiri melalui box plot. Sementara untuk independensi baru akan kita bisa cek nanti kalau kita sudah belajar regresi. Nah, untuk asumsi keempat adalah asumsi homogenitas, di mana di sini kita memastikan varians data dari semua kelompok bersifat homogen. Dan asumsi terakhir adalah normalitas, di mana residual data sebarannya bersifat normal. Nah, langkah uji one way ANOVA pertama-tama tentu saja kita perlu mengimport data. Teman-teman bisa menggunakan menu special import ataupun open. Nah, namun karena di sini data saya masih ada di history, saya tinggal masukkan mengklik di data yang ada di recent. Oke, data akan terbuka, ya. Data akan lebih mudah terbuka dan less problem ketika teman-teman menyimpan file data itu dalam format CSV. Oke. Nah, di sini kita dapati data dengan 2 variabel. Variabel pertama ini ada
di sini tulisannya adalah kelompok ya, karena kita membagi variabel itu menjadi kelompok-kelompok. Nah, namun sejatinya di sini variabelnya adalah variabel katakanlah minuman ya. Jadi di sini ada dua variabel, yaitu variabel bebas berupa minuman, yang dari minuman itu kita bagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok air putih, kelompok kopi, dan kelompok susu. Nah, oke, nah di sini kita bisa kasih deskripsi 3 level, yaitu kopi, air putih, dan susu. Karena dia berupa variabel diskrit dan bersifat kategorikal, maka measure type-nya sudah benar, yaitu nominal. Nah, untuk variabel kedua adalah konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar diukur menggunakan skala, diukur menggunakan pengukuran psikologi, sehingga di sini measure type-nya kita ganti sebagai continuous. Oke. Nah, langkah analisis pertama adalah saya selalu menyarankan teman-teman melakukan uji deskriptif ya. Teman-teman bisa mencari mean, bisa mencari deviasi standar atau standar error of mean, bisa juga mencari confidence interval, atau bisa juga membuat plot ya untuk menggambarkan data secara visual. Nah, kemudian dari deskriptif ini silakan teman-teman ceritakan apa saja yang menarik dari data, apa yang bisa diceritakan, gambaran umum dari data itu seperti apa, dan lain-lain. Di sini saya akan menilai bagaimana kemampuan kalian menganalisis gambaran umum sebuah data, kemudian menyajikan data dengan menarik, sehingga pembaca itu bisa dengan mudah memahami. Setelah melakukan uji deskriptif, kita bisa langsung masuk ke menu ANOVA, One Way ANOVA. Nah, di sini ada 2 kolom variabel, yaitu dependent variable dan grouping variable. Untuk dependent variable kita masukkan variabel continuous-nya, yaitu konsentrasi belajar. Untuk variabel grouping variable kita masukkan variabel minuman. Nah, sebelum melakukan analisis atau uji hipotesis, di sini juga bisa kita cek dulu statistiknya. Deskriptif juga bisa di sini, meskipun tidak selengkap kalau kita lewat menu exploration. Jadi di sini cuma disampaikan n-nya berapa, min-nya berapa, SD-nya berapa, dan SE ya. Bisa juga di sini kita cek deskriptif plot. Nah, kalau deskriptif plot saya memang sarankan kita pakai yang di menu uji hipotesis ini karena di sini kita bisa langsung melihat rata-rata dari ketiga kelompok bersamaan. Ya, dari sini kan bisa kita lihat mana yang konsentrasinya paling tinggi, mana yang paling rendah. Kemudian setelah deskriptif, teman-teman bisa melakukan uji asumsi. Yang pertama adalah uji homogen. Uji homogen ini menggambarkan apakah varians di kesemua kelompok ini seragam atau tidak. Nah, karena dia mengasumsikan ketidaksamaan, maka di sini kita mencari P di atas 0,05. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa P sama dengan 0,92. Artinya data di ketiga kelompok bersifat homogen. Kita bisa laporkan berdasarkan APA, yaitu F dalam kurung 2.63 tutup kurung sama dengan 0,09 titik koma P sama dengan 0,92. Artinya varians di ketiga kelompok bersifat homogen. Nah, kemudian asumsi kedua adalah asumsi normalitas. Kedua yang bisa kita cek di sini ya maksudnya. Nah, normalitas bisa diukur menggunakan tabel, bisa juga menggunakan plot. Teman-teman harus ingat
pengujian normalitas menggunakan tabel ini rentan ketika ukuran sampelnya besar, sehingga saya sarankan teman-teman menggunakan plot QQ. Dari plot QQ diketahui bahwa residual data itu terletak di sekitaran garis. Sehingga apa? Sehingga sebaran residual data ini bersifat normal. Nah, karena datanya bersifat homogen, maka di sini di variances ini kita mengeklik assume equal. Kalau datanya tidak homogen, kita klik don't assume equal. Kalau datanya tidak normal bagaimana? Nah, kita bisa beralih ke non parametrik. Oke, karena dia homogen dan dia normal, maka kita bisa langsung cek ke tabel one way ANOVA. Di sini diketahui P kurang dari 0,05, sehingga bisa disimpulkan bahwa hipotesis nol ditolak, yaitu ada beda konsentrasi di ketiga kelompok. Cara melaporkannya bagaimana? F dalam kurung 2,63 tutup kurung sama dengan 5,23 titik koma P sama dengan 0,008. Ya, artinya hipotesis nol ditolak. Berhubung hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima, kita bisa melakukan pengetesan post hoc, yaitu membandingkan min dari kelompok satu per satu. Pengetesan post hoc bisa dilakukan dengan 3 cara. Pertama, tanpa koreksi, yaitu dengan melakukan dites satu per satu. Cara ini cukup sederhana tetapi tidak disarankan. Kenapa? Karena dengan tanpa pengoreksian, maka nanti p-value-nya akan lebih besar daripada yang seharusnya, sehingga kita akan mudah jatuh pada error tipe 1. Nah, varians kedua adalah pengetesan post hoc kedua adalah dengan koreksi Games-Howell. Koreksi Games-Howell ini digunakan ketika tadi data kita tidak homogen. Koreksi ketiga menggunakan Tukey equal variances. Nah, di sini kita mengeklik koreksi Tukey. Teman-teman juga bisa mengeklik di sini test result, nilai T dan DF untuk mengetahui nanti jika ada beda atau tidak ada beda itu seberapa besar dan positif atau negatif. Dari uji post hoc kita dapati 3 perbandingan ya. Perbandingan kelompok air putih dengan kopi, air putih dengan susu, dan kopi dengan susu. Dari ketiga kelompok ini, hanya kelompok kopi dan susu yang menunjukkan perbedaan signifikan, yaitu P kurang dari 0,05. Selain itu, perbedaan kelompok yang lainnya, yaitu air putih dengan kopi atau air putih dengan susu, tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Kalian bisa melaporkan one way ANOVA dengan menjawab hipotesis mayor, yaitu perbedaan seluruh kelompok, dan hipotesis minor, perbedaan kelompok satu per satu, begitu ya. Jika nanti kalian menjumpai bahwa seluruh kelompok ini berbeda, perbandingan seluruh kelompok yang 3 atau lebih ini nanti tergantung nanti kalian punya berapa kelompok. Ini ketika semuanya ini berbeda, maka di akhir kalian bisa menyimpulkan urutan siapa yang minnya paling tinggi hingga siapa yang minnya paling rendah. Tapi jika dijumpai satu saja perbandingan antar kelompok yang tidak signifikan, maka kalian tidak bisa mengurutkannya. Oke, itu saja untuk tutorial one way ANOVA. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami ya, dan bisa membantu kalian dalam menyusun laporan. Terima kasih.